اهدنا الصراط wa idza bakal yatim apabila anak yatim menangis bila anak yatim menangis ihtasal arsyu maka harus bergoncang maka harus bergoncang faqala ya Jibril fayaqulu maka dikatakan pada malaikat Jibril wasi'inna liman abakahu lebarkan api neraka liman abakahu kepada orang yang membuat anak yatim menangis liman abakahu kepada orang yang membuat anak yatim menangis wasi'il jannata dan luaskan surga wasi'il jannata dan luaskan surga liman abakahu kepada orang dan luaskan surga liman abhakahu kepada orang yang membuat anak yatim tertawa ini penting ini. Jadi kalau sampean ketemu anak yatim usahakan ya itu ya karena menyeriakan anak yatim itu pahalanya luar biasa. Paham ya? Pahalanya luar biasa. Dan kalau anak yatim berikan sokol ada yang yatim? Ada 3 orang. Lima. Yatim. Siapa yang yatim? Nas. Ya. Siapa nih yatim ya? Kapan dia meninggal? Kapan dia meninggal? 2017. Hah? 2017. 2017. Waktu sampai umur berapa ya? 10. Mau naik kelas 2. Hah? Mau naik kelas 2. 2 SD. Oh, sikit ya. Siapa lagi? Ini yatim. Waktu umur berapa banyak meninggal? Ketemu. 4 bulan dalam kandungan. Masya Allah. Satunya siapa? Ada lagi? Nas. Hah? Ini 2019 umur 11 umur 12 tahun. 12 12 tahun. Sekarang umur berapa? 16 Ya, yang meninggal mudah-mudahan Allah melapangkan. Amin. Yang masih ada, orang yang masih ada, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin.
tetap sama kan, kasih. Itu nikmat orang tua. Itu akan rasa ketika beliau sudah tidak. Yang punya orang tua jangan sia-siakan dengan jangan sampai beliau sehat. Tapi ibunya ada ya. Ini ibunya ada. Kalau masih ada ibu itu lumayan. Jadi satu keluarga itu kalau ibarat perempuan ini pilar utama. Jadi kalau di dalam rumah ini ibu itu senang, maka satu keluarga itu senang. Paham gak? Ibu itu pokok dalam keluarga. Ya, pokok dalam yang kakaknya meninggal. Buktikan kalau sampai ini adalah anak yang berbakti. Doakan terus. Ya, makanya setelah saya sholat baca posisi belum berubah, Rabbil firli ya, Rabbil firli Rabbil firli ya, Rabbil firli Rabbil firli ya, ya, ini diantara berartinya anak yang membaca doa seperti ini dicatat seperti anak yang berbakti pada orang tua dan dicatat juga amal yang luar biasa. Rezekinya mudah, segala urusannya mudah. Juga mudah ya dia. Setelah saya sholat, posisinya mudah. Ya, jangan sampai kalau berdoa itu kalau masih kecil kayak gini jangan banyak macam-macam. Doanya satu yang diajarkan itu ilmu manfaat barokah. Tahu ya? Apa doa? Ilmu manfaat barokah. Kalau manfaat barokah itu yang lain nanti ikut semuanya. Ya kaya, istrinya ya cantik, kemudian hidupnya ini masyhur, enak. Itu ikut semua nanti. Tapi kalau ada manfaat, nah ilmunya ada manfaat barokah, pasti dia menemukan sesuatu yang sulit. Paham ya? Nah itu ya manfaat. Kemudian doakan orang tuanya, sampai mendoakan orang tuanya, ini pahalanya berlipat. Ya. Ketika Uwais Al-Qarni ini sedang umrah dengan ibunya, Uwais Al-Qarni ini termasuk tabi'in, bukan sahabat. Kalau sahabat itu apa artinya? Sahabat itu orang yang bertemu Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, itu sahabat namanya. Paham kan ya? Itu sahabat. Terus kalau ada di zamannya Rasulullah ketemu Rasul tapi tidak beriman, bukan sahabat. Atau beriman pada Rasul tapi tidak bertemu, itu bukan sahabat, tapi tabi'in. Tabi'in itu apa? Tabi'in ini tidak bertemu dengan Rasulullah tapi bertemu dengan sahabatnya, namanya tabi'in. Tapi tabi'in tidak bertemu dengan sahabat, hanya bertemu dengan tabi'in, itu namanya tabi'in. Itu kalau kita ini tidak temu kita tabi'in yang berapa? Tabi'in. Jadi Uwais Al-Qarni ini beliau ini istimewa, wali di zamannya Nabi Muhammad. Ya. Kenapa beliau minta jadi wali? Karena baktinya beliau kepada sang ibu. Beliau ini sangat pengen bertemu Nabi Muhammad. Ya, pengen bertemu Nabi Muhammad. Beliau mengumpulkan uang. Beliau ada di Yaman. Beliau mengumpulkan uang untuk berangkat ke kota Yaman. Yaman ini jauh, tapi katanya saya juga datang. Ya jauh. Mengumpulkan uang, sudah dikumpulkan, ibunya beliau sediakan harta dan dititipkan pada orang. Ternyata Uwais Al-Qarni nyampe ke Madinah, Rasulullah tidak ada. Waktunya hanya sebentar. Beliau pulang lagi ke Yaman. Uwais Al-Qarni ketika beliau umroh dengan ibunya, Uwais Al-Qarni ini,
Yang didoakan ibunya terus. Mudah-mudahan ibu saya sehat, mudah-mudahan ibu saya selalu dapat amanah. Ibunya tuh didengar sama ibunya dipikiran. Wes, kenapa kamu hanya mendoakan saya itu? Kamu kok tidak minta doa kamu pribadi? Apa jawabannya Ustaz? Kalau ibu saya sehat, kalau ibu saya, pokoknya kalau ibunya itu sudah segala-galanya bagi saya. Itu sudah doa yang paling penting dalam hidup saya. Dan apa jawabannya? Apa jawaban ibunya? Ya Allah, mudah-mudahan untuk mengangkat derajat anak saya, mudah-mudahan sampai mengabulkan semua permintaannya. Ini kan, ya. Jadi sambil kalau berdoa yang penting ya aku orang tua nanti yang lain itu semuanya. Ya, itu yang penting. Dapat ridhonya orang tua, dapat ridhonya Allah. Jangan sampai membantah sama orang tua, jangan sampai bantah. Ya. Apa lagi? Ini, jadi jangan membuat orang yang membuat nangis anak yatim maka harus bergocang. Arsh itu apa? Semacam singgasana. Tapi bukan kursi singgasana itu, bukan. Allah itu tidak punya singgasana, hanya istilah. Jadi kalau jadi Allah mempunyai makhluk namanya arsh. Arsh ini makhluk, tahu kan? Semacam kalau dikatakan itu singgasana. Tapi bukan singgasana yang Allah duduk di sana, enggak. Cuma istilah, kita tidak tahu yang sebenarnya artinya. Cuma ada ulama yang mengatakan arsh itu singgasana. Bahasa sederhana kita itu sederhana apa? Singgasana. Jadi kalau ada anak yatim menangis, maka arsh itu bergoncang, maka ada suara yang mengatakan pada malaikat Jibril, luaskan neraka bagi orang yang membuat anak yatim itu menangis, dan luaskan surga bagi orang yang membuat anak yatim senang atau tertawa. Sampai kalau ada anak yatim. Jadi, tapi kan ini sudah besar semua ini ya, sudah banyak bukan yatim. Ya, sudah bukan yatim. Kalau cewek bukan? Kalau cewek Masih kecil kan? Iya, tidak apa-apa. Yatim itu bukan hanya pada laki-laki, pokoknya bapaknya yang sudah meninggal dan belum balik namanya yatim. tapi kalau udah balik udah bukan yatim dokter. Ya bukan, walaupun laki-laki kalau sudah balik ya bukan yatim. Ya, bukan ya. Di Sidoarjo itu ada pondok anak yatim khusus, tapi tempatnya di Surabaya itu gratis semuanya. Kalau sampai punya adik yatim, kasih tahu saya, nanti saya daftarkan mondok di sana gratis. Ya, ada saya bawa beberapa anak. Yang kecil-kecil itu sudah apa namanya? Namanya mau diangkat. Kau. Ya, sudah. Ya Ali, ad-dinun nasihah lillahi wa li rasuli wa lil mu'minin. Ya Ali, agama itu nasihat. Agama itu nasihat lillahi bagi Allah, lillahi bagi Allah. Agama itu nasihat bagi Allah. Ini agama Islam ya, agama Islam itu nasihat. Agama nanti semua agama nanti. Agama Islam itu nasihat lillahi bagi wali rasuli dan bagi lillahi bagi Allah, wali rasuli dan bagi Rasulullah, wali rasul dan bagi Rasulullah, wali mu'minina dan bagi orang Mukmin. Maksudnya itu nasihat apa? Maksud menasihati Allah? Bukan. Nasihat itu maksudnya kita dinasihati supaya
bagus pada Allah, bagus pada Rasulullah, dan bagus pada orang. Jadi agama itu mengajak kita berbuat baik pada Allah, berbuat baik pada Allah dan pada orang mukmin. Ya ali sab'atun min ummati fil jannati. Nah, ini 7 orang dari umat saya masuk surga. 7 golongan sama 7 golongan dari umat saya masuk surga. 7 golongan dari umat saya masuk surga. Siapa saja 7 golongan dari umatnya Nabi Muhammad ini yang masuk surga? Nah, ini satu. Syabun taibun, pemuda yang bertobat. Pemuda yang bertobat. 2. Man tasaddaqa sedekah. Orang yang bersedekah secara samar. Orang yang bersedekah secara samar. Orang yang bersedekah secara samar. Dan kalau sekarang ini kan jarang orang sedekah yang samar ini. Yang ada diviralkan. Ya, tapi tidak apa-apa itu. Buat kalau niatnya ini biar ditiru oleh orang lain itu tidak apa-apa. Bukan dia itu. Oh iya, sedekah dikasih tahu sama orang. Nah, kalau niatnya ini biar ditiru oleh orang lain tidak apa. Ya, di dalam sekarang ini kan dunia digital ada baiknya, ada yang lainnya. Baiknya apa? Kalau kebaikan bisa sama berupa jadi orang lain itu termotivasi untuk melakukannya. Tidak baiknya apa? Tidak baiknya kalau ada kejelekan. Orang juga nih, misalnya ada orang membunuh dengan cara seperti ini, kasih tahu caranya. Nanti banyak orang yang berbuatan itu. Nah, itu tidak baiknya. Jadi di antara umatnya Nabi Muhammad 7 golongan yang masuk surga, 1 pemuda yang bertobat. Pemuda bertobat itu luar biasa. Kalau ada orang tua taat itu biasa, Allah suka. Tapi Allah lebih suka kalau pemuda yang taat pada Allah. Nah, jadi kita ini. Nah, saya termasuk muda masuk muda. Masih 30 bawah. Kalau kawin lagi itu saya ya 2 itu. 1 pemuda yang bertobat, 2 orang yang sedekah sedekah sama, 3 waman yu'addi sholatan duha. Ini 3 orang yang melaksanakan sholat duha. Orang yang melaksanakan sholat duha. Sholat duha masuk surga yang sholat duha ini. Bahkan ada hadis yang mengatakan orang yang sholat duha itu akan dibangunkan rumah nanti di surga. Dibangunkan rumah. Nanti rumah itu suara, yang sholat duha kesini, kamu masuk posisi yang di sini. Nah, ini. Waktunya sholat duha ini luas. Ya mulai dari terbitnya matahari sekitar 1 tombak sampai nanti Jawa. Ya. Berapa sholat duha itu? Paling sedikitnya 2 sampai 12 rakaat. Ya, bukan 12 salam. Kalau 12 salam melebihin tarawih itu. Ya, 12 rakaat. Berarti 6 berapa? 6. Kalau langsung Pak, sholat duha langsung 12. Tidak boleh. Langsung 12, tidak ada salamnya. Langsung 12 itu. Nah, tidak boleh. Jadi kalau sholat sunnah itu ya 2. Tak boleh 3 seperti sholat maghrib itu tidak bisa, tidak boleh. Jadi kalau sholat sunnah itu yang boleh hanya dengan cara 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tahajud juga sama. Kalau witir kan ada ganjilnya. Bagaimana kalau kita langsung 3? Tidak boleh, tidak sah. Ya. Tuh, selalu ya, yang nomor 4. Man kana dhahabu ma'alihi ahwan alaihi min fawati
fi sholatin wahidatin ma'al imam. Nomor 4, orang yang kehilangan hartanya, orang yang kehilangan hartanya, orang yang kehilangan hartanya, ahwanu alaihi, lebih dianggap ringan, lebih dianggap ringan, lebih dianggap ringan. Orang yang kehilangan hartanya lebih dianggap ringan daripada tidak sholat jamaah dengan imam, daripada tidak sholat jamaah dengan imam. Jadi misalnya sampian ini tidak sholat sunnah atau tidak sholat subuh jamaah, itu sampai lagi, ya Allah kenapa saya ini kok tidak sholat jamaah ya Allah. Nah ini dia lebih susah daripada kehilangan harta. Misalnya sampai kehilangan uang 1 juta, Pak cuma kehilangan uang 1 juta, saya tidak sholat jamaah, ya pikiran. Orang yang kehilangan harta dia lebih ringan, lebih dia tidak berat perasaannya, dia lebih berat kalau tidak sholat jamaah, maka dia termasuk golongan yang masuk surga. Paham ya? Sampai kalau tidak sholat jamaah sampai susah, sampai bingung, sampai sedih daripada kehilangan harta. Nah, kalau sampai kehilangan harta, wah kehilangan uang 50.000, susah tengah mati, tidak bisa tidur 1 minggu. Kalau tidak sholat sampai tenang-tenang saja. Nah, ini sebaliknya kawan. Paham ya? Paham? Nah, ini orang yang kehilangan harta lebih remeh, lebih ringan, tidak berat sama sekali daripada tidak sholat jamaah. Nah, ini kalau kita ini termasuk yang mana ya? Jadi Mudah-mudahan ya semangat sholat jamaah, ya mudah-mudahan tidak kehilangan ya. Kalau kita ya mudah-mudahan semangat sholat jamaah, ya mudah-mudahan tidak. Nikmatnya kita dan kehilangan ini akan terasa ya, akan terasa sekali kalau kita itu kehilangan terus ketemu lagi. Misalnya sampai ini nabuk sepeda di luar, kemudian nyarinya tidak ada, mana sepeda saya dicari tidak ada, sampai 10 jam nyari, sampai telepon keluarganya tidak ada. Tahu-tahu dapat 2 jam, temannya datang, oh ya tadi saya pinjam sepedanya, kamu udah ada. Gue itu lega ya. Nah, paham ya? Kalau pengen tahu kemudian rasanya kehilangan, nah itu gimana rasanya sama dia? Paham? Kalau sampai biasa-biasa, kehilangan sepeda biasa-biasa, hebatnya. Dan akan terasa lega kalau pas dapat 2 jam apa langsung datang gitu. Kayak bagaimana malam-malam di sana di Jawa itu, saya kan biasa sepeda. Kalau di Jawa ini jangan macam-macam kalau sepeda di luar, hati-hati walaupun siang bolong itu, apalagi malam ya. Kalau mau tidur dimasukkan di dalam rumah. Nah, karena saya ini saya tinggal sepeda saya sebentar, saya tahu udah ada. Wah, sepeda saya kan masih baru pada waktu itu ya, baru beli, eman-emannya. Dah ada mana udah saya nyari kawan. Kemudian di semua keluarga di rumah itu dibangun mana sepeda saya tidak ada. Bingung waktu saya mikir ini cicilan dulu lah. Bingung. Dapat 1 jam datang kakak ipar saya. Apa? Tadi saya pinjam sepedanya, lupa mau ngasih tahu. Alhamdulillah, apa-apa lah. Nah, itu ada. Sekali-kali lah dikaget-kaget kayak gitu. Biar apa? Biar bersyukur, biar berhati-hati.
Itu nomor 4 ya. Nomor 5, wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Dan nomor berapa ini? Nomor 5 ya. 6 ya. Sabun situ. Tasaddaqo 2. Yadi seluha 4. 1 2 3 3 4. Nah, 5. Ini 6 ini. 5 ini. Man damat ainahu min khasyatillah. Orang yang menangis karena takut pada Allah. Orang yang menangis karena takut pada Allah. Orang yang menangis karena takut pada orang yang menangis karena takut pada Allah. Nih, orang menangis karena takut pada Allah. Saya nanti takut masuk neraka ini. Maka kawan dianjurkan di bulan puasa ini banyak doa. Asyhadu an la ilaha illallah, nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Ini disuruh banyak ini. Nah, kenapa kok penting asyhadu an la ilaha illallah? Penting satu, asyhadu an la ilaha illallah adalah ucapan syahadat. Nas'aluka ridha wal jannah. Karena kita ini pasti kawan, yang kita inginkan satu, kita selamat dari neraka. Pengen selamat dari neraka. Dan yang kedua, pengen masuk surga, pasti itu. Nah, jadi di bulan puasa itu banyak lah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Itu banyak. Di bulan puasa ini banyak banget. Paham ya? Kalau doa jangan lupa bayangkan wajah orang tua sampean. Jangan lupa bayangkan ibu sampean. Itu apa? Jadi anak yang berbakti pada orang tua, anak yang pada orang tua ini santri atau murid anak orang tua, bukan murid yang nunduk-nunduk, yang mengutuk ini, bukan. Nunduk-nunduk di depan orang tua, yang depan gurunya. Tapi kalau di belakang guru dan orang tuanya ngerasa, kenapa saya itu kok seperti itu ya? Kenapa Ustaz itu kok seperti itu ya? Kenapa ibu itu seperti ini ya? Kenapa bapak itu anak atau santri yang dah karuan itu? Paham ya? Jadi aneh orang tua itu bukan yang duduk, bukan yang di hadapan orang tua baik dan di belakang orang tua juga baik. Paham kan ya? Jangan jangan menggerutu, tahu menggerutu? Jangan apa namanya itu? Ngersulu, jangan ngersulu, orang Jawa ngersulu. Jangan mengeluh. Kenapa bapak saya kok seperti ini? Kenapa ibu saya kok seperti ini? Kenapa saya kok seperti ini? Jangan, tidak usah. Kita husnudzon pada Allah, husnudzon pada guru. Ya. Kalau beliau melakukan salah, ya yang beliau yang juga manusia, tapi tetap hati kita selalu bersangka pada beliau. Makanya anak santri atau murid yang paling beruntung adalah murid yang tidak tahu aib gurunya. Jadi kalau ada orang yang menjelekkan gurunya, sahabat harus menghindar. Ada orang yang menjelekkan gurunya, sahabat harus menjauh. Tidak usah dengarkan itu. Biarlah dia sampai selalu bersih kepada gurunya. Santri dan murid yang hatinya bersih pada gurunya, insya Allah ilmunya bisa ilmunya. Paham ya? Jadi kalau ada orang ngomongin gurunya sampean, ustadznya sampean, kiainya sampean hindar. Jangan masuk di situ. Biar hati kita itu bersih, itu ya. Paham ya? Jadi sampean orang tuanya menggodok, nunduk, tapi di belakang rasa. Tidak benar itu. Ya. Makanya pentingnya sampean ini dimondokkan, disekolahkan
biar tahu mana yang baik, mana yang buruk. yang jelek. Nah itu ya, paham ya. Yang baik jangan ikuti, yang tidak baik dari siapapun datangnya jangan sampai diikuti. Ya, harus punya prinsip. Tahu prinsip? Punya prinsip. Ya, punya prinsip. Yang salah dari siapapun jangan diikuti. Yang baik datangnya dari siapa harus kita ikuti. Makanya kata Abu Habaib itu dari Tegal itu mengatakan kita ini tidak boleh fanatik, tidak boleh fanatik. Yang perlu kita menafiki cuma dua, Allah dan Nabi Muhammad. Jangan fanatik. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kalau yang salah itu adalah orang yang wajib kita hormati, maka caranya kita menegur itu harus beda. Ya misalnya orang tua kita salah, tahu caranya kalau kita salah. Misalnya kita punya orang tua kita salah, tidak sesuai dengan aturan agama. Maka bagaimana? Jangan sampai mengeluh, ya udah pakai orang lain yang disegani oleh orang tua. Paham ya? Disampaikan punya orang tuanya kelakuannya kurang benar. Maka bagaimana? Minta tolong ibu, misalnya ke siapa? Minta tolong nasihati bapak saya. Paham kan ya? Takut kalau sampai orang tuanya tersinggung, takut kalau orangnya nanti bisa jadi pertanyaan. Jangan. Kalau orang tua kita ngalah saja. Paham ya? Nomor 6. Ini tidak ada yang nomor ini ya. Man zahaman ulama fi majalisihim. Nomor 6, orang yang duduk berdesakan di majelisnya ulama. Duduk berdesakan di majelisnya ulama. Duduk berdesakan di majelis ulama karena senang. Duduk di majelisnya ulama. Duduk di majelisnya ulama karena senang. Duduk di majelis ulama karena senang. Duduk berdesakan di ulama. Kau sering mendatangi majelisnya ulama-ulama apa? Pada pengajian ikut ya. Apa namanya? Itu pahalanya besar. Bahkan ada ulama yang mengatakan orang yang ikut majelisnya ulama seperti ibadah, seperti melakukan ibadah 700 kali. Ini pahalanya berlipat-lipat. Di dunia ini, di alam ini ada malaikat yang bisa menghitung jumlah pasir. Jadi ada tugasnya mereka tugas menghitung pasir berapa pasir. Ini tahu menghitung hujan berapa titik hujan yang turun ke dunia ini tahu. Hujan dari awal Nabi Adam sampai ini berapa dia tahu. Oh ini sekian pasir yang berterbangan tahu semua. Kemudian apa debu, angin itu tahu berapa jumlahnya. Ada kata mereka ini saya tidak tahu hitungan pahala sebuah majlis yang di dalamnya dibacakan sholawat. Saya tak tahu berapa jumlah pahalanya. Saking besarnya pahala. Paham? Jadi kata malaikat ini saya hitungan pasir. Mulai dari Nabi Adam tahu jumlahnya. Hitungan hujan saya tahu berapa titik. Misalnya di Kalimantan Barat ini berapa hujan. Mulai dari Nabi Adam sampai saya tahu. Semua dunia ini tahu. Nah, cuma saya tidak tahu pahala sholawat yang dibacakan dalam sebuah jamaah. Para majlis membacakan sholawat di situ. Nah, ini tidak tahu saya. Tidak tahu apa? Tidak tahu pahalanya berapa. Saking besar pahalanya. Dan hanya Allah yang tahu. Maka penting mendatangi sebuah majelis ulama. Ya sudah. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Astu malaikat ya? Astu malaikat. Bukan. Makhluknya Allah. Semacam singgasana, semacam kursi gitu. Bukan malaikat. Tapi ya kalau kita itu kan kalau sistem kerajaan itu kan kita punya tempat dulu. Nah,
Tapi itu bukan tempat duduknya Allah, bukan berarti Allah duduk di sana. Tidak, bukan seperti itu. Cuma seperti apa? Ya juga kita tidak tahu. Ya, hati-hati kalau menyifati Allah itu hati-hati. Allah itu apa yang dalam Allah dulu tidak boleh, bisa kita tidak boleh. Kalau dulu itu kan sifatnya makhluk. Allah berarti sama dengan makhluk tidak bisa. Allah itu bersifat mukhalafatul Allah ini berbeda dengan makhluk dalam bentuk apa saja. Apa yang kita pikirkan tentang Allah, apakah Allah itu tinggi, apakah Allah itu gemuk, apakah Allah itu duduk-duduk, tidak boleh, itu tidak benar. Jadi yang terlintas dalam hati kita tentang kehendaknya Allah, maka itu tidak benar. Lah kok bisa? Ya kan Allah tidak sama. Ya kita angan-angan itu kan angan-angan apa? Angan-angan makhluk. Nah, ini tidak sama sudah. Jadi Allah ini tidak sama. Dan Allah tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tidak boleh menyebutkan Allah punya tangan. Itu kan ada di dalam Al-Quran itu. Ya dulu itu ulama ada yang mengatakan ditakwil. Ya Allah itu maksudnya kekuasaannya Allah. Itu ya. Maka itu adalah singgasana. Semacam singgasana. Kalau diterjemah itu singgasana. Ada yang mau lagi? Kalau ada lanjut ya. Jadi man arsyadal a'ma biyadihil yusra ya ayamiluhu fi yaminika. Orang yang menuntun orang buta, orang yang menuntun orang buta, biyadihil yusra, dengan tangannya orang yang buta, dengan tangan kirinya tangan orang yang buta, dengan tangan kiri orang yang buta, orang yang menuntun orang yang buta, menuntunnya dengan tangan kirinya tangan orang yang buta. Ya ayamin fi yaminka. Maka yang sunat, maka yang sunat tuntunlah dia dengan tangannya. Maka tuntunlah orang yang buta dengan tangan kanannya. Maka yang sunat atau garis miring yang bagus. Maka yang sunat garis miring yang bagus. Tuntun orang yang buta dengan tangan kanan orang yang buta, fi yaminika dengan tanganmu yang kanan, fi yaminika dengan tanganmu yang kanan. Paham ya? Jadi kalau yang bagus menuntun orang yang buta itu dengan apa? Dengan kanannya. Jadi jangan tuntun pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kirinya, tidak bagus. Tuntun pakai yang kanan. Tangan kanan dengan tangan yang tangan kanan orang yang buta, tangan kanan orang yang buta, dan tangan kanan orang yang menuntun. Paham? Jadi kalau orang buta jangan ngasih tangan kiri. Nah, misalnya, ya kamu ambil pakai yang tangan kanan, ambil yang tangan kanan. Kemudian ya ali idza kana al-insanu fi sakaratil maut. Nah, ini sudah masuk terakhir nih, kawan. Bila manusia di dalam sakaratul maut, sudah nafasnya itu sudah tinggal sedikit. Sudah apa ya? Bila manusia dalam sakaratul maut, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din.
maka eros-erosan manusia tersebut, maka eros-erosan, tahu eros-erosan? Tahu? Eros-erosan ini antara inilah, antara tangan ini eros-erosan namanya. Apa namanya? Engsel. Eros-erosan atau engsel ini kan ini ada adanya ini ya. Engsel atau eros-erosan manusia tersebut, maka eros-erosan sebagai engsel manusia tersebut tusallimu ala ba'din, mengucapkan salam pada sebagian yang lain, mengucapkan salam pada sebagian yang lain, mengucapkan salam pada sebagian lain. Misalnya ini kawan, misalnya kita sudah kenal tangan ini sama dengan yang ini, assalamualaikum, kita sudah tidak bisa ketemu lagi. Jadi setiap orang mau meninggal, maka semua anggota tubuhnya, semua engsel atau urat-urat yang kita ini sudah mengucapkan salam perpisahan dengan apa? Dengan anggota tubuh yang lain, juga kita sudah tidak bisa ketemu lagi di dunia. Itu kawan ya. Taqulu assalamu alaika fa inni bittu wa qad sya'aratul bayda'u ala sya'aratis sauda'i. Maka anggota tubuh tersebut mengucapkan salam kepadamu. Maka anggota tubuh manusia tersebut mengucapkan salam padamu. Maka anggota tubuh tersebut mengucapkan salam padamu. Fa inni mitu, saya akan mati. Fa inni mitu, karena saya akan mati. Karena saya akan mati. Ya. Jadi anggota tubuh kakinya dengan tangannya mengucapkan salam. Jadi sampai mau pulang ke rumah, salam itu paham gitu ya. Wa kata sya'aratul baydau pada sya'aratil saudai. Begitu juga mengucapkan salam perpisahan. Begitu juga mengucapkan salam perpisahan. Begitu juga mengucapkan salam perpisahan. Rambut yang putih pada rambut yang hitam. Rambut yang putih pada rambut yang hitam. Rambut yang putih pada rambut yang hitam. Nah ini kawan. Jadi kalau sudah mau meninggal ini sudah anggota tubuhnya itu saling mengucapkan salam perpisahan. Ya. Kalau ingat mati kayak ada takut mempunyai perbuatan jelek kawannya. Tapi kalau sudah lupa meninggal tidak. Mudah-mudahan kita selalu ingat mati. Jangan ingat ya. Kalau saya takut mati, masih takut. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Makanya hari kelahiran itu sampai ingat-ingat ya, hari kelahiran itu. Karena orang yang meninggal itu biasanya tidak jauh dari satu. Ini orang yang meninggal dia tidak jauh dari 3 hari dia lahir. Lahirnya hari Sabtu, Minggu, Senin, dari Senin, dan 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari kelahirannya. Jadi orang yang meninggal itu biasanya itu ya tidak jauh dari 3 hari, 1 hari kelahirannya. Maksudnya hari Senin dan jauh hari Senin, atau 3 hari setelah hari lahir. Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu.
Kemudian 3 harinya lagi. Kalau kata orang itu hari nahas. Hari nahas itu ada 2. Hari nahas luar, hari nahas dalam. Ya, tetap 3 harinya itu. Biasanya itu. Kalau Anda sampai punya keluarga yang sakit keras, jadi ada apa dia lahirnya? Jangan jauh dari 3 hari itu. Hari kelahirannya, 3 hari setelah kelahirannya, dan 3 hari dari kelahirannya juga. 6 harinya. Ya Ali, ihfad wasiyat, jagalah wasiat saya. Jagalah wasiat saya. Kama ihfaltuha an Jibril, sebagaimana saya menjaga wasiat tersebut dari malaikat Jibril. Sebagaimana saya menjaga wasiat tersebut dari malaikat Jibril. Sebagaimana saya menjaga wasiat tersebut dari malaikat Jibril. An Rabbin, dari Tuhanku. Sebagaimana saya menjaga wasiat tersebut dari malaikat Jibril, dari Tuhan, dari Allah, dari Tuhan saya, dari Tuhan kita. Taqaddasat asma'uhu, maha suci nama Tuhan. Maha suci nama-nama Tuhan, atau Allah udah enak. Maha suci nama-nama Allah. Maha suci nama-nama Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kata 13 Ramadan. Tulis. Hitam 13 Ramadan. Itu udah kan ya? 1445 Hijriah. 13 Ramadan. Ya, terus sebelumnya hari apa ya? Hari Ahad 13 Ramadan. Ahad 13 Ramadan. 1445 Hijriah. Bertepatan garis miring Ahad 24 Maret. 24 Maret 2024. Jam 9 WIB. Jam, iya tulis jam 9.00 WIB. Jam 9.00 WIB. Pondok pesantren sekitar nanti bisa ada nomornya. Ada yang lengkap mananya? Saya jawab yang lengkap pun yang lengkap. Yang lengkap. Coba siapa yang lengkap? Siapa coba? Bisa tampil. Yang lengkap siapa? Coba yang lengkap. Siapa? Auka. Auka lengkap Auka. Tak tahu Auka dia. Siapa kamu udah lengkap Bang? Oh iya bagian lengkap. Lengkap dan nanti sama. Nah, paling lengkap nama ini. Tony. Ini lengkap ini. Lengkap itu. Apa lagi? Ini apa ini?
Apa? Ayah pertama. Raihan. Raihan Pratama. Kan ada Raihan Pratama itu. Ini rekam.